Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqadul Imam, di mana saat ini kita sudah sampai pada kata mutiara yang ke-170. Untuk itu mohon disimak, dikaji, ditelaah dari kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Man ittala'a ala asraril ibadi wa lam yatakhallaq bi rahmatil ilahiyyat kana itla'uhu fitnatan alaihi wa sababan yajuru al-wabala ilaihi. Man, adapun barang siapa itu ittola'ah, bisa melihat, siapa man melihat ala asroril ibadi, terhadap rahasia-rahasia hamba. Walam yatakhallaq, akan tetapi hamba itu atau seseorang itu, orang yang melihat itu tidak memiliki akhlak, tidak berakhlak, tidak bermoral birahmatil ilahiyati, dengan akhlak kasih sayang yang bersifat ketuhanan. Karena maka ada apa itla'uhu, penglihatan seseorang itu fitnatan, menjadi bencana, alaihi, atas man, wasababan, dan menjadikan sebab, ya juru, yang bisa menarik atau mendatangkan al-wabala, akan bencana, ilaihi, kepada man. Artinya barang siapa ya antara hamba ini yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk melihat rahasia-rahasia manusia, ya oleh Allah diperlihatkan, bisa mendeteksi, oleh Allah diberikan mukasyafah untuk mengetahui rahasia-rahasia manusia. Apakah itu terkait dengan masa depannya, apakah yang terkait dengan takdir-takdirnya. Ada orang diberikan oleh Allah untuk bisa melihat rahasia-rahasia orang lain, seperti itu tadi. Atau orang itu ya diberikan kemampuan untuk bisa menerawang atau melihat rahasia akan kejahatan dan kejelekan seseorang. Tetapi ya kemampuan dengan bisa melihat rahasia-rahasia orang, masa depannya orang itu tahu, tetapi kok dia walam yatakhallaq, tidak memiliki akhlak, siapa man. Bentuknya akhlak itu dengan birahmatil ilahiyati, dalam bentuk kasih sayang yang bersifat ketuhanan. Kalau ada orang seperti itu diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa melihat rahasia-rahasia orang, umpamanya ada orang ya di dalam rahasianya itu bahwa orang itu adalah pelaku maksiat, satu misal, tidak dibantu, tidak ditolong kemaksiatan seseorang itu, justru dibenci, dijauhi orang itu, justru dilaknat-laknat, padahal memang tidak ada seorang pun yang mengetahui akan kemaksiatan ya akan orang tersebut, tapi hanya dia, hanya orang-orang yang diberikan mukasyafah yang mengetahui dan mengerti
akan kemaksiatan dan kemungkaran atau rahasia yang dilakukan oleh seorang hamba. Kok kemudian justru tidak memberikan petunjuk, tidak memberikan bimbingan, justru orang-orang yang melakukan kesalahan dan dosa itu justru mereka benci, bahkan ia laknat. Maka kalau ada orang mempunyai kemampuan seperti itu justru tidak membimbing dan tidak mendidik kepada orang itu, justru dia melaknat, bahwa orang itu sama dengan tidak mempunyai akhlak. Berarti orang itu masih belum mempunyai akhlak kasih sayang yang bersifat ketuhanan. Semestinya ini orang-orang yang diberikan kelebihan atau maziyah seperti ini, justru seperti ini harus bisa dijadikan wasilah untuk mengajak kebaikan, untuk mengajarkan agar orang-orang yang ada di jalan yang salah itu agar cepat taubat, agar cepat kembali, yaitu mentaubati akan kesalahan-kesalahannya. Bukan sebaliknya, justru mereka didoakan dengan doa-doa yang menghancurkan masa depannya. Lu kalau ada orang seperti itu, tentu karena ada itla'uhu, kemampuan melihat tadi, diberikan mukasyafah, kemampuan melihatnya seseorang tadi, mukasyafahnya seseorang tadi, itu fitnatan, justru menjadi fitnah, ujian alaihi, atas orang yang mempunyai kemampuan mukasyafah tadi. Itu satu. Jadi akibat yang akan dituai oleh orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah dengan mukasyafahnya tadi, ya, justru akan menjadikan yaitu fitnah atau ujian atas dia. Wasababan, dan nomor dua, akan menjadikan sebab, ya, juru yang akan menarik atau mendatangkan al-wabala, akan bencana ilaihi, kepada orang yang diberikan kemampuan mukasyafah tadi. Maka itu hati-hati, orang-orang yang diberikan mukasyafah itu justru semestinya tidak melaknat atau mendoakan dengan doa yang jelek, justru dia semestinya harus yaitu memberikan bimbingan dan didikan kepada mereka-mereka yang mempunyai kerahasiaan atau rahasia-rahasia akan kemungkaran dan kesalahannya. Kultu, saya katakan, al-itla'u, adapun melihat, diberikan kemampuan melihat itu ala asroril ibadi, terhadap rahasia-rahasia hamba tadi. Jadi orang itu tahu bahwa orang ini adalah penjudi, pemabuk, ya. Loh, kok ada orang diberikan kemampuan seperti itu justru didoakan kepada Allah agar supaya segera dihancurkan. Nah, ini nanti bahaya ini bagi orang-orang yang diberikan mukasyafah ini loh. Maka itu al-itla'u ala asroril ibadi. Ini konsep, ini adalah bagian resikonya. Al-itla'u, maka adapun, yaitu kemampuan melihat ala asroril ibadi, terhadap rahasia-rahasia hamba. Qabla tamkini, sebelum tamkin, sebelum kuat. Tamkin itu kuat, ngelonggono. Kalau ibaratnya orang duduk di tempat itu, ya tamkin itu ada duduk di tempat pas itu tamkin. Kok ada orang mempunyai kelebihan bisa mukasyafah, bisa melihat rahasia-rahasia hamba, tapi kemampuan itu belum tamkin bisyuhudi, di dalam penyaksiannya, belum pernah bisa hadir secara tamkin di hadapan Allah. Jadi belum kuatlah, belum istiqomah hadirnya di hadapan Allah, ya. Wa takhalluqi, dan belum memiliki akhlak bi akhlakil malikil ma'budi, dengan akhlak-akhlak yaitu sang maha kuasa,
sang raja al-ma'budi yang disembah, maksudnya seperti akhlaknya Allah, maka itu fitnatun, menjadi fitnah. Ini menjadi khobar ya, menjadi khobarnya al-itla. Itu fitnatun, menjadi fitnah adimatun, yang agung atau besar, wabaliyatun, dan akan menjadi bencana, wa musibatun, dan akan menjadi musibah. Ini bahaya ini. Jadi ada orang diberikan mukasyafah oleh Allah, tapi orangnya itu masih belum tamkin, belum ma'rifah secara kuat, masih gampang dipengaruhi ya. Jadi belum tamkin, itu belum kuat di dalam penyaksiannya untuk bisa menghadirkan sifat-sifatnya Allah, dan masih belum memiliki akhlak seperti akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Allah, dengan akhlak sifat Rahman Rahimnya Allah. Maka kemampuan ini justru akan menjadikan fitnah, akan menjadikan bencana azimatun, yang besar, wabaliyatun, dan baliyah, kerusakan, wa musibatun, dan akan menjadi sebuah musibah. Maka itu wadzalika, maka adapun seperti itu, itlaq, pengetahuan ya, wadzalika, adapun itu, di annahu, wadzalika adapun madzukira, berupa fitnah azima wa baliyah, di annahu, karena sesungguhnya orang yang bisa melihat itu tadi diberikan seperti itu, di annahu, karena seseorang, orang yang melihat hati itu qabla tamkini, sebelum kuat fil ma'rifati, di dalam ma'rifahnya kepada Allah. Sehingga karena belum ma'rifah kepada Allah, kadang-kadang qad yastaghilu, kadang-kadang menjadikan sibuk, bidzalika, akan senengannya lihat rahasia-rahasianya Allah. Jadi akhirnya pekerjaan orang-orang ini akhirnya pengen ngintip rahasia-rahasia kelemahan orang. Nah ini apalagi kalau orangnya ma'rifahnya tidak istiqomah, ini bisa dimanfaatkan untuk mencari uang. Jadi satu misal, ada seseorang yang mukasyafah ya, kemudian memberikan informasi kepada seseorang, sampean ini nanti besok itu sampean akan ditabrak kereta api jam 6. Terus ya sampean kalau pengen nggak ditabrak kereta api, sampean besok itu jangan lewat, yaitu jalan di kereta api itu. Loh, saking senengnya ya orang dikasih informasi, karena yang memberi informasi adalah orang yang ahli ibadah. Ternyata benar, ya ternyata benar, dia selamat. Ternyata yang ditabrak itu justru bukan dia, tapi tetangga yang lain. Ya karena senangnya, bahagianya kan atas informasi itu, tentu akan memberikan kemudahan kepada orang yang memberikan informasi tadi, orang yang mukasyafah tadi. Nah, kalau nanti itu orangnya kalau tidak tamkin, tidak kuat makrifahnya bahwa ini akan menjadi ajang bisnis, dan ini akan mempengaruhi kepada teman-temannya orang lain agar supaya untuk datang minta doanya kepada dia sebagai simbol keramatnya seseorang itu. Akhirnya tugasnya atau pekerjaannya orang-orang yang diberikan mukasyafah itu hanya ngintip rahasia-rahasia orang, lupa ya akan makrifah kepada Allah, bahwa tujuan orang-orang yang di level seperti ini sepertinya semestinya adalah memelihara untuk selalu menyaksikan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Laqad yastagilu, kadang-kadang yaitu sibuk, bidzalika, dengan itlaq, disibukkan dengan pengen melihat rahasia orang. Ya, akhirnya dia memprediksi, jangankan hal seperti itu, enggak usah sampai tingkatan mukasyafah. Orang mempunyai memiliki informasi awal itu, orang yang mempunyai informasi pertama kali itu bisa juga nanti akan dijadikan informasi itu bisa bernilai rupiah, itu bisa. Satu contoh ada orang
ya kan nggak ngerti, terutama di persoalan masalah haji ini. Orang itu kadang bingung, aku sudah lama nunggu haji, sementara aku nggak tahu informasi, kira-kira aku ini berangkat apa enggak. Kok tiba-tiba ada orang yang memiliki lebih dulu informasi dari Kementerian Agama dan kemudian informasi itu diberikan kepada orang itu, pasti senangnya luar biasa. Ya, nah itu akhirnya ternyata punya informasi dulu, mengetahui rahasia yang lebih dulu itu ternyata menghasilkan, menyenangkan. Nah, tidak bedanya dengan orang-orang yang diberikan kemampuan mukasyafah. Ya ini nanti akan ditukar dengan nilai-nilai materi, ini bahayanya. Atau kalau tidak, dia sukaannya senangannya ngintip, ya ngintip, memberi informasi kepada orang lain sehingga orang lain itu percaya kepada, dan memang nyata. Akhirnya semua orang minta doanya karena orang itu sudah dianggap sebagai wali. Wat yastahilu, kadang-kadang sibuk bidzalika, dengan kerjaannya hanya ngintip atau itlaq, apa kolbu hatinya seseorang itu. Wa yatashawwasu, dan menjadikan waswas, ya khotiruhu, anduk hati nuraninya atau kerenteknya orang itu, walubuhu, dan walubuhu itu dan hatinya. Jadi kadang-kadang seperti itu. Jadi qad yastagilu, kadang-kadang menjadikan sibuk bidzalika dengan itlaq apa qalbuhu, wa yatashawwashu, dan menjadikan bingung apa khotiruhu, yaitu kerentekannya, walubu, dan inti daripada hatinya seseorang tadi. Enggak enak rasanya kalau tidak itlaq. Fayaftaruhu anisyuhudi, fayaftaruhu, maka akan menjadi rusak, ya kepada orang itu, anisyuhudi, artinya mengabaikan, orang itu akhirnya mengabaikan. Wayaftanuhu, dan akhirnya menjadi fitnahu bagi orang itu tadi, anir rusuhi, untuk yaitu mendalami fi ma'rifatil malikil wadudi, di dalam ma'rifah kepada yaitu yang menguasai, zat yang menguasai sebagai Raja Al-Wadudi yang mempunyai belas kasih. Jadi akhirnya dengan dia disibukkan seperti itu, akhirnya hatinya itu galau kalau tidak itlaq, sehingga diabaikan tujuan awal untuk pengen selalu hadir di hadapan Allah, hatinya itu akhirnya diabaikan, ya. Dan akhirnya juga wayaftinuhu, dan menghilangkan atau merusak kepada orang tadi, atau menjadikan fitnah anirusu, untuk bisa dalam bi ma'rifatil malikil wadud, yaitu untuk makrifah kepada yaitu zat raja yang belas kasih. Jadi itu akhirnya efeknya seperti itu. Akhirnya sudah tidak lagi senang, yaitu untuk menyaksikan yaitu kebesaran Allah, lupa kepada makrifahnya kepada Allah, ya. Akhirnya berubah kesenangannya, lupa akan tujuan ibadahnya. Akhirnya mereka itu atau dia itu menyibukkan diri untuk apa? Ngintip terhadap rahasia-rahasia hamba. Wa aidan juga madamat, selama apaan nafsu, jiwa atau nafsu itu hayatan, hidup, selama nafsu ini masih hidup, ya, selama nafsu ini masih dominan di hati kita, selama nafsu itu masih dominan, maksudnya masih selama nafsu itu dominan atau hidup, walam yako, pasti tidak akan pernah terjadi atau datang apa al-fana'u, sifat fana anha kepada hati. Jadi orang itu selama masih nafsunya itu masih dominan, kepentingan-kepentingan nafsu itu dominan, pasti sulit untuk fana dengan Allah. Pasti akan sulit nafsunya ini untuk bisa fana, melebur kepada Allah, itu sulit. Artinya fana itu yaitu mengakui bahwa seluruh, ya, gerak, diem, apapun
yang hadir pada dirinya itu merupakan perbuatan Allah. Nah, kalau selama nafsunya dominan ya masih nafsunya yang bilang oh ini aku. Oh ini aku. Lah selama nafsumu masih hidup maka sulit ya, selama nafsu itu masih dominan atau hidup ya, yang sulit ya, itu sulit untuk bisa fana ya, karena tidak mungkin nafsu itu bisa fana dengan Allah. Qad ya'taqidu. Nah ini kadang-kadang ya'taqidu meyakini, merasa kuat bidzalika dengan itla itu al-maziyata akan kelebihan ya. Qad ya'taqidu kadang-kadang merasa kuat bidzalika dengan itla itu al-maziyata sebagai kelebihan ala nasi atas orang. Karena ketika kalau qabla tamkin makrifahnya itu belum tamkin, ini efek daripada kalau makrifahnya belum tamkin, belum kuat, pasti dia akan beriktikad, akan merasakan ya punya kelebihan, merasakan paling hebat, paling unggul ala nasi daripada orang lain. Orang lain nggak tahu apa yang akan terjadi besok, nggak ngerti orang itu, masih hebatan aku. Itu kalau orang-orang yang punya mukasyafah itu ya, itu belum tamkin makrifahnya. Pasti di dalam hatinya itu akan memunculkan rasa lebih ala nasi dibandingkan orang lain. Kalau sudah seperti itu fayadkhuluhu, maka akan masuk kepada orang itu al-kibru, yaitu sifat sombong, wal ujubu, dan sifat ujub. Saya kok dibanding, nggak ada lawan saya ya, merasa bangga diri karena dia memang punya kelebihan mukasyafah. Itu kalau mukasyafahnya tidak atau belum tamkin makrifahnya. Wauma, dan adapun keduanya al-kibir wal ujub, itu aslul ma'asi, merupakan asal muasal daripada kemaksiatan. Bahkan dan ada itla'uhu, kemampuan melihatnya seseorang khinaidin pada waktu itu, ala asroril ibadi, terhadap rahasia-rahasia hamba, itu sababan bisa menjadikan sebab, tarfaul isma wa tansibul khobar, jadi menjadi khobarnya kan. Jadi kemampuan melihat pada saat seperti itu, kemampuan melihat terhadap rahasia-rahasia hamba pada saat itu nanti akan bisa menjadikan sebab fi jarri hadal wabali, bicarin, yaitu untuk menarik hadal wabala, terhadap bencana ini. Maksudnya ayyi al-uqubata, maksudnya bisa mendatangkan siksa ya, bisa menjadikan siksa, kehancuran ilahi kepada orang tadi yang senengannya ngintip-ngintip, ingin melihat rahasia orang, tapi kemudian diperjualbelikan informasi itu, atau dengan bisa melihat rahasia-rahasia orang itu justru dia membalas dengan balasan-balasan yang tidak berkemanusiaan, tidak ada unsur kasih sayangnya ya. Kalau sudah seperti itu pasti akan membawa bencana. Wawa adapun wabal ya, wawa adapun wabal itu ada itu at-takaburu, yaitu takabur. Jadi ini bisa menyebabkan, menarik orang itu takabur alan nasi, kepada orang-orang, wa'tiqadul maziyati, dan bisa meyakinkan ya punya kelebihan atau punya keunggulan alaihim, dibandingkan, yaitu nas. Wa adapun
Oh ini begini. Wawa adapun itlaq. Itlaq yang tidak disertai dengan tamkin. Itu at-takaburu bisa menjadikan takabur, merasa paling hebat alan nasi kepada orang. Watiqodul maziyati dan bisa ya kemampuan mukasyafah yang tidak disertai dengan tamkin atau belum ma'rifah itu akan merasa unggul. Watiqodul maziyah merasa unggul alaihim atas orang-orang. Bahwa adapun model itlaq seperti itu, melihat atau mukasyafah yang tidak disertai dengan ma'rifah atau tamkin, itu sababul bu'di menjadikan sebab dijauhi anillahi dari Allah. Bihilafima, nah ini bihilafima berbeda dari sesuatu. Ini menjadi diduha lawannya. Kalau tadi itu yaitu diberikan mukasyafah tapi tidak disertai dengan ma'rifah, artinya belum kuatnya bermakrifah. Akhirnya seperti itu, terjadi distorsi, penyelewengan. Bikhilafima, dengan berbeda dari sesuatu, berbeda dengan yang tadi itu, berbeda dari apa? Dari itlaq bighairi tamkin. Idza tamakkana, apabila diberikan kekuatan. Siapa man orang yang diberikan mukasyafah atau itlaq tadi, apabila idza tamakkana telah diberikan kekuatan, siapa orang yang mukasyafah atau orang yang diberikan kemampuan melihat tadi, diberikan kemampuan atau kekuatan fi ma'rifatil haqqi, di dalam ma'rifahnya kepada Allah, wa takhalluqi dan berakhlak bi akhlaqihi dengan akhlaknya Allah, wa takhallaqa dan memiliki akhlak. Jadi sudah bisa itlaq, diberi mukasyafah ya, diberi pertama kuat ya, orang itu, orang yang diberi mukasyafah tadi kuat makrifatnya kepada Allah. Orang yang diberikan mukasyafah tadi juga watahallaqa dan memiliki akhlak atau berakhlak. Siapa man ittola'a bi akhlaki, dengan akhlaknya Allah. Watahaqqaqa dan mentahkik ya, atau membuktikan bima'ani sifati, dengan nilai-nilai makna sifat-sifatnya Allah. Wa asma'i, dan asma-asmanya Allah. Fa innahu, maka sesungguhnya orang ya, orang yang sudah diberi mukasyafah dan plus ma'rifah kepada Allah, yakunu pasti akan ada siapa man ittola'a tadi ala khuluqir rahmani, atas akhlak-akhlak daripada yaitu zat atau zat yang maha kasih sayang. Maka itu kalau sudah seperti itu ya, kalau orang itu diberikan mukasyafah yang disertai dengan makrifah kepada Allah, dari situ melahirkan akhlak-akhlak terpuji sebagaimana akhlaknya Allah dengan sifat rahmannya itu tadi ya. Jadi ketika seseorang sudah diberikan kemampuan mukasyafah kemudian dikuatkan dengan makrifahnya, pasti orang itu akan diberikan sifat oleh Allah, dikirimi sifat kasih sayang oleh Allah. Maka itu kalau sudah diberikan sifat kasih sayang, faidha ittola'a, maka bila melihat siapa, yaitu man ittola'ah fi ma'rifatillah, orang yang diberikan mukasyafah yang dikuatkan dengan makrifat tadi itu, apabila melihat ala ma'asil ibadi, yaitu melihat terhadap maksiat-maksiat hamba, wa masawihim, dan kesalahan atau kejelekannya hamba, pasti rahimahum, pasti orang itu akan membelas kasih kepada. Jadi ketika melihat orang maksiat, bukan dihancurkan, bukan didoakan agar lenyap, tetapi justru orang itu didekati, diberikan masukan, dibelas kasih. Apa persoalannya? Bahkan wasatarahum, dan pasti
Orang-orang yang diberikan kemampuan mukasyafah disertai dengan ma'rifah dan disertai dengan akhlaknya Allah itu, pasti orang itu satarohum akan menutupi mereka kesalahannya mereka. Wahalama alaihim, wahaluma bisa wahaluma, dan akan memberikan maaf atau bersifat hilim ketika dia disalah-salahi, dia akan hilim alaihim kepada mereka orang yang melakukan kesalahan. Waqad qala, dan dawuh siapa alaihissalam, al khalqu iyalullah, al khalqu adapun makhluk itu iyalullah sebagai keluarga besar Allah. Wa aqrabakum, sementara yang paling dekat di antara iyalullah ilallahi kepada Allah itu arhamukum, yang paling mempunyai kasih sayang di antara kalian bi iyalihi akan keluarga Allah. Jadi makhluk ini seluruhnya adalah keluarga Allah. Dan yang paling dekat di antara mereka, ya, wa aqrabahum ilallah, yang paling dekat dari makhluk ini kepada Allah adalah orang-orang yang mempunyai kasih sayang di antara sampean bi'iyalihi dengan keluarga Allah. Jadi siapa di antara kita yang mempunyai kasih sayang kepada makhluk lain yang merupakan keluarga Allah, maka disitulah orang yang paling dekat kepada Allah. Waqala, dan dawuh siapa Rasulullah SAW, ar-rahimuna, adapun orang-orang yang mempunyai belas kasih sayang itu yarhamuhum, pasti akan membelas kasih sayangi hum kepada mereka siapa, ar-rahmanu, yaitu Allah yang punya sifat rahmat, yang punya sifat belas kasih sayang. Oleh sebab itu, karena orang-orang yang punya belas kasih sayang itu akan diberikan kasih sayang pula oleh Allah. Jadi orang-orang yang mempunyai belas kasih sayang kepada anaknya, kepada keluarganya, kepada tetangganya, kepada seluruh alam semesta ini, pasti akan diberikan kasih sayang oleh Allah, dibalas dengan kasih sayang oleh Allah. Oleh sebab itu irhamu, belas kasihlah kalian ahlal ardi, kepada penduduk bumi, pasti yarhamukum, akan berbelas kasih kepada kalian siapa man, yaitu makhluk fis samai, yang ada di langit. Itu pasti. Jadi kalau kita mempunyai belas kasih sayang dengan jiwa yang baik, ya, suka menolong, suka membantu, tidak kejam, pendekatan kita kepada orang-orang yang punya kelemahan, kesalahan itu dengan kasih sayang, maka pasti, karena kita itu kan hidup di dunia, pasti makhluk-makhluk yang ada di planet angkasa, mereka akan memberikan belas kasih sayang kepada kita. Wa fil isyarati, dan di dalam isyarah anillahi, dari Allah subhanahu wa ta'ala suci, artinya berdasarkan petunjuk-petunjuk dari Allah, ya, itu ada dawuh abdi di dalam isyarahnya dari Allah ini, abdi, hambaku, ini stakhlaftuka, jika aku menjadikanmu khalifah, kalau aku menjadikan kamu hidup sebagai wakilku di bumi, aku tidak membiarkanmu, pasti syakoktu, maka akan aku berikan sebagian laka kepadamu, minar rohmaniyati, dari sifat-sifat kasih sayang. Syakon dengan separuh akan aku belah, syakoktu akan aku belah, aku belah laka untuk tak berikan kepadamu minar rohmani, minar rohmaniyati, dari sifat kasih sayang. Syakon separuh. Bakuntu, dan aku, ada siapa aku itu, arhamu, lebih, ya, lebih belas kasih minal mar'i, kepada seseorang, ya. Bakuntu, dan aku ada itu arhamu, lebih belas kasih minal mar'i, kepada seseorang binafsihi, daripada
mencintai dirinya sendiri. Aku itu akan memberikan kasih sayang kepada orang-orang yang bisa berbelas kasih kepada orang lain, ya, daripada belas kasih kepada dirinya sendiri. Dalam kaitannya dengan ini ada sebuah riwayat atau cerita kisah terkait dengan orang-orang yang diberikan kemampuan mukasyafah, tapi justru diberikan kemampuan mukasyafah tidak bisa menghadirkan yaitu sifat kasih sayang. Ini Allah yang tidak sukai. Ini yang dimaksudkan di dalam kata mutiara ini yang menjadikan sebab akan menjadi fitnah, akan menjadi ujian besar buat orang itu, dan ini akan menyeret kepada bencana. Di dalam kitab Hikam, di dalam kitab Iqadul Imam ada sebuah kisah menarik. Waruya diceritakan anak Ibrahim alaihissalam, bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu haddasa menceritakan siapa Nabi Ibrahim nafsahu akan dirinya Nabi Ibrahim. Annahu bahwasanya Ibrahim itu arhamul kholqi. Jadi Nabi Ibrahim diriwayatkan bahwa Nabi Ibrahim itu pernah menstatuskan dirinya, menceritakan akan dirinya bahwa dirinya adalah makhluk yang paling dikasih sayangi oleh Allah. Jadi beliau telah menceritakan dirinya itu. Jadi terus kemudian saking Allah itu sayang betul kepada Nabi Ibrahim, warafa'ahu, kemudian mengangkat kepada Nabi Ibrahim siapa Allah. Hatta asrofa, berarti Nabi Ibrahim itu kalau diangkat itu artinya bahwa Nabi Ibrahim itu di sini dimi'rotkan oleh Allah, dinaikkan ke langit. Ya, Nabi Ibrahim. Hatta asrofa, sehingga Nabi Ibrahim itu bisa melihat ala alil ardi, yaitu penduduk masyarakat bumi, karena dia diangkat oleh Allah. Fa'absoro, kemudian Allah memperlihatkan a'malahum, akan amaliyah penduduk bumi, sehingga Nabi Ibrahim itu karena dinaikkan oleh Allah ke langit, maka beliau bisa melihat amal perbuatan orang-orang yang ada di bawah itu. Wama, dan sesuatu yaf'aluna, apa yang mereka kerjakan. Jadi tahu, memang diperlihatkan oleh Allah. Apa reaksinya Nabi Ibrahim? Saya katakan tadi bahwa Nabi Ibrahim adalah seorang hamba yang paling diberikan belas kasih sayang, yang disayangi oleh Allah. Saking sayangnya Allah, maka Nabi Ibrahim itu setiap malam dimi'rotkan oleh Allah. Dan tidak sekedar dimi'rotkan Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim bisa menyaksikan kelakuan-kelakuan, perbuatan-perbuatan orang-orang yang ada di bumi. Tapi sayang, Nabi Ibrahim dengan diperlihatkan rahasia, ini kan sama dengan melihat rahasia-rahasia kan? Diperlihatkan oleh Allah. Nabi Ibrahim bisa melihat rahasia-rahasia orang-orang yang ada di bumi tadi. Dengan beliau melihat itu, justru sikap beliau ini yang berbeda. Semestinya Nabi Ibrahim ini justru melihat ketika ada kemaksiatan, ketimpangan-ketimpangan orang-orang yang di bumi, semestinya beliau minta petunjuk kepada Allah agar supaya diberikan petunjuk, didoakan agar supaya menjadi orang yang baik, tapi justru enggak. Maka kemudian maka kemudian berkata atau berdoa, meminta kepada Allah Nabi Ibrahim. Faqala, maka berdoa si Nabi Ibrahim, ya Rabbi, wahai Tuhan, damir, panjenengan hancurkan alaihim, atas mereka semua itu, karena mereka telah melakukan kemaksiatan. Apa kemudian Allah jawab? Faqala lahu Allah Ta'ala, maka Allah kemudian menjawab atas permintaan Nabi Ibrahim itu. Faqala, maka dawuh lahu pada Ibrahim siapa Allah Ta'ala, hei Ibrahim, ana arhamu bi ibadi minka ya Ibrahim, fala'allahum yatubuna wa yarji'una. Ana adapun aku arhamu lebih
mengasihi bibadi akan hamba-hambaku yang seperti itu, minka dibandingkan permintaanmu. Kok kamu loh ini hamba-hambaku Ibrahim, kok justru ketika kamu melihat mereka melakukan distorsi, kesalahan, kemaksiatan, kok kamu minta agar mereka dihancurkan? Enggak tahukah kamu bahwa mereka itu adalah hamba-hambaku? Aku lebih sayang ya terhadap hambaku dibandingkan engkau, dibandingkan permintaanmu Ibrahim. Wala Allahum, boleh jadi mereka itu ya tubuna, bisa tobat, wa yarji'una, dan mereka kembali kepada pangkuanku. Apa enggak melihat seperti itu kamu? Enggak mempertimbangkan, wong dia masih muda, masih sehat, ya masih sehat, masih muda loh. Masa ketika mereka melakukan kemaksiatan langsung kamu minta aku agar mereka dihancurkan? Tidaklah kamu peduli mereka-mereka itu. Aku itu lebih senang, lebih berkasih sayang kepada mereka. Siapa tahu kelak dia akan taubat kepadaku dan kembali untuk berbuat baik kepadaku. Allah itu lebih manusiawi. Bayangkan Allah mengajarkan tentang kasih sayang luar biasa ini. Kita loh hanya sekedar mengerti sedikit tentang hukum. Orang nggak sholat sudah langsung dibom, dibunuh. Ini kan aneh ini. Wa fi ba'di tafasir, di dalam sebagian tafsir itu innahu, bahwasanya sesuatu. Innahu sesungguhnya Nabi Ibrahim, karena ada siapa Ibrahim. Itu yu'roju, dimi'rotkan. Di dalam sebagian tafsir ini bahwa Nabi Ibrahim itu dimi'rotkan kulla lailatin, ternyata setiap malam, ila samai, sampai ke langit. Wa huwa adapun, maksudnya ba'du tafasir itu qauluhu, adapun dawuh ta'ala, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh. Di dalam dawuhnya Allah, wa kadzalika, dan kayak gitulah, nuri, kami telah memperlihatkan Ibrahim, kepada Ibrahim kami perlihatkan malakutas samawati, kerajaan-kerajaan langit, wal ardi, dan bumi. Ini membuktikan bahwa Nabi Ibrahim memang betul-betul setiap malam itu dimi'rajkan oleh Allah. Fa'urija, maka kemudian dimi'rajkan bihi, dengan Nabi Ibrahim, data lailatin, pada suatu malam. Fatola'a, maka kemudian melihat siapa Nabi Ibrahim, ala mudhnibin, terhadap pelaku dosa. Huwa, adapun pelaku dosa itu, ala fahishatin, ada di dalam kejahatan. Jadi pelaku ini dari suatu ketika pada saat Nabi Ibrahim dimi'rajkan, beliau melihat di bumi ini ada orang yang sedang melakukan kejahatan. Tapi kemudian Nabi Ibrahim fakola, maka kemudian berdoa Nabi Ibrahim, doanya seperti Allahumma ahlikhu, ya Allah ahlikhu, jenengan hancurkan hu, kepada orang yang melakukan dosa itu. Ini doanya Nabi Ibrahim di mana? Nah ini ditambahin narasinya, di mana yakulu, makan dia itu. Padahal dia itu ya Allah makan rizqoka, akan rizkimu. Wayamshi, dan dia berjalan ya Allah ala ardika, di atas bumimu. Oh, tega-teganya wayu khalifuka, dia itu menentang terhadap perintahmu. Ya, kok aneh, dia perintahmu kan tidak boleh melakukan dosa, karena dia sudah sampean berikan banyak, sampean beri makan, sampai beri rezeki, sampai berikan kesempatan dia bisa jalan, ya riwa-riwi di atas bumimu. Kok tega-teganya dia itu menentang ya terhadap perintah panjenengan. Kalau itu dilakukan ya Allah, fa'ahlikhu, panjenengan hancurkan. Ini akhirnya oleh Allah fa'ahlakahu, maka kemudian menghancurkan hu, kepada orang tadi, orang pelaku dosa. Siapa Allah? Allah Ta'ala. Fatola, maka kemudian melihat ala akhor, di waktu yang lain.
Ini pertama. Begitu Nabi Ibrahim mi'raj lagi, melihat pelaku dosa di bumi, langsung berdoa dengan menarasikan seperti itu, biar Allah memenuhi hajatnya itu. Jadi tidak sekedar pelaku dosa fa'ahli gunda, tapi dia masih menarasikan doa itu dengan menyebutkan bahwa orang itu sudah panjenengan kasih makan, panjenengan kasih minum, panjenengan kasih pakaian, panjenengan kasih rezeki, panjenengan kasih nyawa, panjenengan biarkan hidup di bumi panjenengan, tapi aneh dia itu kok bisa menentang panjenengan. Jadi modelnya seperti itu kan. Jadi doa penting juga ini ya, tidak hanya sekedar wah Allah tahu, enggak, tapi sampaikan satuan-satuannya itu. Maka fa'ahlakum, maka di tempat di hari yang berbeda fatola'a melihat siapa Nabi Ibrahim ala akhor kepada yang lain. Faqala kemudian berdoa Nabi Ibrahim, Allahumma ya Allah ahlikhu, jenengan hancurkan hu kepada pelaku dosa itu. Maka kemudian dari permintaan demi permintaan, ya, karena namanya manusia ada salah ada dosa mungkin. Ya kalau dibiarkan atau kemudian langsung dihancurkan ya remek ini dunia, hanya nggak akan bisa melahirkan orang-orang baik karena kita langsung memvonis orang itu dengan siksa atau kehancuran. Maka kemudian dari situ Allah juga memperhatikan Ibrahim ini kalau diturut-turut ya permintaannya ini nanti semua orang ini habis di dunia ini. Kalau logika sederhananya kan bagaimana sifat Rahmanku, mana sifat Rahmanku ini kalau dinarasikan. Di mana yaitu sifat ghafarku kan begitu. Kan akhirnya enggak berlaku kan rahmannya Allah, ghafarnya Allah. Kalau Nabi Ibrahim dipenuhi terus permintaannya untuk menghancurkan setiap orang yang salah dan dosa. Maka Ibrahim akhirnya Banudia dipanggil dia. Banudia maka dipanggil kafi an ibadi, cukup an ibadi terkait dengan tentang hambaku. Ruwaida pelan-pelan ya, pelan-pelan. Cukup permintaanmu Ibrahim, cukuplah permintaanmu untuk menghancurkan para hambaku itu. Ruwaida tenang, pelan-pelan. Ruwaida pelan-pelan. Fa ini maka sesungguhnya aku tolamah sepanjang ra'aituhum melihat mereka asina, yaitu sebagai orang-orang yang melakukan dosa. Biar sudah pelan-pelan. Aku melihat mereka memang melakukan dosa, pelan-pelan, jangan langsung dimintakan seperti itu. Wa fi riwayatin ukhra, di dalam riwayat yang berbeda. Wa fi riwayatin ukhra, dan itu ada di dalam riwayat yang berbeda. Fa'auha maka kemudian Allah memberikan wahyu. Fa'auha memberikan wahyu siapa Allah ilahi kepada Nabi Ibrahim. Akhirnya Allah berkata kepada Ibrahim, ya Ibrahim, Ibrahim, aina rahmatuka lil kholqi. Aina itu di mana? Rahmatuka adapun belas kasihmu lil kholqi kepada makhluk. Di mana, Him? Ya, belas kasihmu itu di mana? Kalau setiap ada orang melakukan dosa maksiat langsung kamu mintakan kepada aku untuk mereka dihancurkan. Mana belas kasihmu itu? Padahal aku ini arhamur rahimin. Padahal aku itu adalah arhamu, yaitu zat yang paling belas kasih biibadi akan hambaku. Padahal aku ini adalah yang paling berbelas kasih terhadap hambaku mingka dibandingkan kamu. Aku itu punya sifat Rahman, kamu itu tidak punya. Buktinya kamu setiap ada orang melakukan kesalahan dan dosa, kamu selalu minta untuk dihancurkan. Aku jangan disamakan dengan dirimu. Aku memiliki sifat Rahman.
Ama yatubuna fa'atubu alaihim. Tidakkah yatubuna, apakah mereka ketika barangkali mereka itu taubat fa'atubu, maka aku akan menerima taubat alaihim kepada mereka. Tidakkah tahu boleh jadi suatu saat mereka akan bertaubat kepadaku atas dosa-dosanya, karena aku adalah penerima taubat atas kesalahan mereka, tentu aku akan mengampuni dia. Boleh jadi seperti itu Ibrahim, boleh jadi seperti itu, harus dipertimbangkan. Allah itu loh sangat manusiawi. Oh, ini ada manusia justru tidak bermanusia, tidak manusiawi, dasarnya seperti itu. Tapi ini semua adalah pelajaran ya, pelajaran untuk kita semua. Wa imma an akhruja min aslabihim man yusah mayusabbihani wa yuqaddisani. Wa imma, dan boleh jadi an akhroja akan keluar min aslabihim, dari tulang rusuk mereka. Ya. Siapa? Man, orang yusabbihani, yang akan mensucikan aku, mentasbihiku, wa yuqaddisani, dan akan selalu yaitu takdis atau mensucikan aku. Kamu tidak tahu. Boleh jadi ini kalau kamu hancurkan, siapa tahu di antara mereka nanti ada orang-orang yang mempunyai keturunan itu nanti lahir keturunan yang ahli mensucikan aku, ahli tasbih kepada aku. Nah, saya ingat dulu waktu di Taif ada sebuah riwayat ketika Nabi ditawari oleh malaikatul jibal, itu malaikat yang tukang mikul yang tukang memikul gunung itu, saking belasnya kepada Nabi melihat penderitaan yang dahsyat yang dialami oleh Nabi pada saat ada di Taif. Beliau dipermalukan, dilukai hatinya, dilukai fisiknya, sampai malaikat itu kan mestinya nggak punya nafsu, bisa keluar malaikat itu nafsunya, marah juga. Ya, malaikat itu marah juga. Akhirnya menawarkan, ya Rasul, ya kalau memang sulit, tidak bisa diatur lagi, jenengan disakiti, maka 2 gunung ini akan saya himpitkan kepada penduduk itu. Apa yang kemudian Nabi sampaikan? Jangan, malaikatul jabal. Saya berharap satu saat kelak bahwa di antara orang-orang yang hari ini menentangku, melawanku, menyakitiku, aku berharap akan lahir orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad luar biasa ya. Jadi sifat rahmannya itu loh, harapan beliau itu kepada orang-orang yang berbuat dosa itu sampai seperti itu. Padahal secara logika nggak mungkin, wong ini pak-paknya itu orang-orang yang menentang dan melanggar kepada Allah. Tapi kenyataannya seperti itu. Sama dengan Allah mempertimbangkan kepada Nabi Ibrahim, jangan. Siapa tahu di antara orang-orang yang kamu hancurkan ini, kalau dibiarkan itu nanti kelak akan lahir dari tulang rusuk mereka keturunan yang selalu mentasbihi aku. Ya. Wa imma ayyub'asu fi masyiati fa'afu wa u'aqib, atau boleh jadi mereka itu akan diberikan, ya, ayyub'asu akan dikirimkan, ya, atau akan diutus mereka itu fi masyiati, di dalam kehendakku. Boleh jadi nintai orang ini, sekalipun orang ini belet, nakal, tapi satu saat kalau itu menjadi kehendakku, di detik-detik sebelum meninggal, kalau aku ampuni dia dan dia mendapatkan hidayahku, pasti mereka akan selamat. Atau kalau memang dia tidak, dia ada didatangi atau diberikan masyiah kehendakku, dia boleh jadi akan aku adab dia. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, sekarang begini Ibrahim,
Ya Ibrahim, kafir. Kafir itu maknanya leburlah olehmu dan baga akan dosamu fi dakwatika dengan permintaanmu, lebur bidamin kurbana dengan darah kurban. Karena kamu dulu ini sudah luar biasa, tak penuhi seluruh permintaanmu, sekarang sudah tak pertimbangkan. Aku ingin balik menguji kamu, ya. Dari setiap doa-doamu itu, kamu sekarang, Ibrahim, lebur dosamu seperti itu. Lebur sebagai bentuk dosamu, minta kepada aku agar supaya aku menghancurkan orang-orang tadi. Karena dengan pertimbangan tadi, pertimbangan 3, boleh jadi aku akan menerima tobat mereka, boleh jadi akan lahir yaitu keturunan mereka orang-orang yang bertauhid, dan boleh jadi dia akan mendapatkan yaitu ganda Allah. Karena itu ya Ibrahim, kafir dan baka, lebur, artinya hancurkanlah dosamu itu di dalam doamu dulu bidamin kurban. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Fanaharo, maka kemudian menyembelih siapa Ibrahim ibilan unta. Setelah menyembelih unta fanu dia, maka kemudian dipanggil fil lailati tsaniyati, di malam kedua. Dianggap selesai mungkin dosanya Nabi Ibrahim, kesalahannya Nabi Ibrahim tadi. Ternyata oleh Allah dipanggil lagi di malam kedua, itu dipanggil atas kesalahannya dulu itu loh. Ini kan membahas tentang mukasyafah kan. Nah, mukasyafah itu semestinya orang kalau diberikan kemampuan melihat kelemahan-kelemahan atau rahasia-rahasia orang, semestinya harus melahirkan atau mendatangkan kasih sayang. Tapi justru enggak kan Nabi Ibrahim. Maka itu oleh Allah didatanglah hukuman. Yang kedua, dianggap selesai. Maka dipanggil lagi fanudia, maka dipanggil siapa Ibrahim. Bilailati saniyati, di malam kedua. Tetap ditagih kafir dzambaka. Hancurkan atau leburlah dosamu. Tebuslah dosamu bidamin dengan darah. Artinya menyembelihlah lagi kamu unta. Oh ternyata enggak unta, fadzabaha, maka kemudian menyembelih siapa Ibrahim bakoron, sapi. Fakila lahu, fakila, maka dipanggil lahu bagi Ibrahim nisalisati, di malam ketiga. Tidak selesai, dipanggil lagi oleh Allah Nabi Ibrahim, dipanggil untuk melaksanakan atau untuk menghapus yaitu dosa-dosanya atas doanya tadi. Maka hari ketiga fadzabaha, maka kemudian menyembelih Nabi Ibrahim gonaman, kambing. Maka sudah selesaikan kambing di hari ketiga. Hari keempat faqila lahu fir rabiati, maka dipanggil lagi lahu bagi Nabi Ibrahim fir rabiati, di hari keempat. Kadzalika, seperti itu. Ya. Artinya seperti itu, dia juga menyembelih. Faqarraba, maka kemudian melakukan kurban minal an'ami, dari binatang ternaknya, ilallahi, kepada Allah, ma bagiya indahu, sampai tidak ada, ma tiada bagiya, sisa indahu yang dimiliki Nabi Ibrahim, sampai seluruh binatang ternaknya itu habis, ya, atas perintah Allah untuk apa? Untuk disembelih karena dosa-dosa Nabi Ibrahim tadi. Maka akhirnya kelima tetap habis, padahal itu sudah enggak ada lagi binatang ternak untuk disembelih. Wakilah, maka dikatakan atau dipanggil lahu pada Nabi Ibrahim fil khomisati, di hari kelima. Wakola, maka kemudian bilang Nabi Ibrahim, akhirnya menjawab Nabi Ibrahim ketika perintah yang kelima, karena seluruh binatang-binatangnya sudah habis. Maka akhirnya Nabi Ibrahim berkata, ya Robbi, wahai Tuhan, lam yabqoli, lam yabqa, tidak tersisa li bagiku, aku sudah tidak punya syai'un, sesuatu apapun ya Allah, binatang ternakku itu sudah habis ya Allah. Wakila lahu, maka dipanggil, ya, dikatakan lahu kepada Ibrahim, oke, kalau memang binatang ternakmu sudah habis Ibrahim,
innama tukaffiru dan baga bidabhi waladika. Kalau memang habis, bahwasanya innama tukaffiru yang bisa melebur dan baka akan dosamu itu hanya bidabhi waladika, yaitu akan nyembelih anakmu. Li'annaka, karena sesungguhnya engkau Ibrahim da'auta telah berdoa siapa engkau alal usoti kepada orang-orang ahli maksiat wa alaku, sehingga mereka hancur semuanya itu. Jadi dituntut Nabi Ibrahim ini tuntutan berat dari Allah. Ini maksudnya ini menjadi ujian berat Nabi Ibrahim, gara-gara Nabi Ibrahim diberikan mukasyafa oleh Allah, justru beliau tidak berakhlak rahmaniyah namanya. Laisa bitakhalluqi al-ilahiyah ar-rahmaniyah. Nah, ini dituntut oleh Allah. Jadi wayajuru al-wabal ini akan menyebabkan atau menarik kepada bencana. Falamma syamaro, karena ini tidak bisa ditawar lagi, permintaan Allah agar supaya Ibrahim menyembelih putranya, yaitu namanya Ismail. Jadi ini latar belakang secara tasawuf ya. Jadi secara tasawuf, kenapa Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya? Falamma syamaro, maka ketika sudah mempersiapkan lidzalika akan hal itu, wa khodakan kemudian memegang siapa Ibrahim asikina akan pisau biadi di tangannya Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim sudah siap untuk pisau itu diletakkan di lehernya Nabi Ibrahim, ya namanya anak ya, pasti tidak akan tega. Maka usul Nabi Ibrahim, qala, berkata Ibrahim, Allahumma, ya Allah, hada waladi, ini anakku ya Allah. Wa samratu fuadi, dan ini buah hati nuraniku. Artinya ini adalah kekasihku, kecintaanku ya Allah. Wa ahabun nas, dan orang yang paling aku cintai. Wa ahabun nas, yang paling aku wa ahabun nas, dan orang yang paling dicintai layak bagiku. Artinya Nabi Ibrahim usul ke Allah, ya Allah jangan ya Allah, ini adalah anakku, ini adalah buah hatiku, ini adalah buah sanibariku, ini adalah hidupku, ini adalah orang yang paling aku cintai di antara orang. Fasami'a, maka kemudian mendengar siapa Nabi Ibrahim hatifan akan suara tanpa bentuk, biqaulihi, dengan sebuah ucapan begini, amma tadkur alailata allati sa'alta ilaka abdi au ma ta'lam anni rahimun bi ibadi kama anta syafiqun bi waladika. Amma tadkur, tidakkah kamu ingat Ibrahim? Ini suara tanpa bentuk tadi, ada suara ketika Nabi Ibrahim mempertimbangkan, ya, memberikan pertimbangan kepada Allah bahwa ini anakku, adalah orang yang paling aku cintai di dunia ini, kok sampai nyuruh nyembelih. Akhirnya ada suara tanpa bentuk mengatakan begini, amma tadkur, tidakkah kamu ingat Ibrahim, alailata, di suatu malam, allati sa'alta, yang mana sa'alta engkau meminta, ihlaka abdibadi, untuk menghancurkan hamba-hambaku. Au ma ta'lam, atau enggak ingat, atau enggak tahulah kamu, au ma ta'lamu, atau tidakkah kamu tahu, ani, bahwasanya aku itu rohimun, belas kasih, bi ibadi, akan hamba-hambaku. Kama, sebagaimana hari ini, anta, adapun engkau Ibrahim, syafiqun, adalah orang yang belas kasih, bi waladika, akan anakmu. Ya sama seperti kamu dulu meminta aku itu loh Ibrahim. Ya, waktu kamu itu, ini adalah hamba-hambaku, itu adalah orang-orang yang aku kasihani. Tapi waktu itu kamu maksa kan? Karena kamu malam itu pernah memaksa seperti itu, maka sekarang aku paksa. Coba kamu tega apa enggak? Tega apa enggak? Faidah, maka apabila sa'altani,
Kalau kamu faidha maka apabila sa'altani telah meminta engkau Ibrahim ini kepadaku, ila ka'ibadi untuk menghancurkan hambaku, sa'altuka aku sekarang minta kepadamu, dzabha walatika untuk menyembelih anakmu wahidan biwahidin satu persatu. Ayo nanti akan aku terus kamu tuntut anakmu agar disembelih satu persatu. Wal badi adapun yang memulai itulah adlamu yang dianggap lebih zalim. Karena yang memulai dulu adalah Nabi Ibrahim. Tapi ini semua sebagai pelajaran lah, ya. Walamma kana dan ketika ada apa al-itla'u yaitu bisa melihat ala asroril ibadi terhadap rahasia-rahasia hamba qad yudroku kadang-kadang bisa ditangkap, bisa diperoleh bikasroti to'ati karena banyaknya to'at. Jadi kemampuan untuk mukasyafa itu, orang diberikan mukasyafa itu kadang-kadang diperoleh melalui yaitu ketaatan wal ijtihadi dan semangat dalam ibadah. Bakot taksudu dan kadang-kadang, nah ini taksudu berniat apaan nafsu bitoati dengan toat itu hadal hadid dani dengan tujuan untuk mendapatkan ya yaitu bagian yang rendah ini. Wau adapun yaitu apa bagian yang rendah itu maradun khafiyun, satu penyakit yang samar. Nabaha alaihi syaihu biqaulihi yang mana hadun itu pangkat seperti pangkat rendah ini nanti akan dijelaskan oleh Syekh yaitu pada kata mutiara selanjutnya. Kita akhiri dinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.